Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Ia berkumpul karena Allah, ia berpisah pula karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah gambaran persaudaraan antara orang yang beriman. Orang yang beriman satu dengan beriman yang lain di dalam saling mencintai, di dalam saling menyayangi, di dalam saling mengasihi. Diibaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit atau sakit, maka anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit, demam, bahkan tidak bisa tidur. Itulah semestinya persaudaraan antara orang beriman satu dengan orang beriman yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa orang beriman yang satu dengan beriman yang lainnya ibarat satu bangunan. Antara satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Maka apabila ada 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, ia melakukan persahabatan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena materinya, bukan karena kalau aku berteman dengan dia lebih menguntungkan misalnya, atau bukan karena A mencintai si B karena si B mudah disuruh-suruh misalnya. Ini urusan menguasai oleh orang lain. Bukan karena itu, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang nanti di yaumil kiamah, di sebuah tempat yang namanya mahsyar, ketika orang-orang berkumpul untuk menuju akhirat, dan itu lamanya bertahun-tahun. Pada saat itu tidak ada tempat berteduh, panas sekali. Maka orang yang saling mencintai di jalan Allah ini, karena Allah ini, termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang luar biasa adalah orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah, yang disebut sebagai muhajirin, dengan orang-orang Madinah yang disebut sebagai ansor, yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhuma. Keduanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan betapa cintanya mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meninggalkan Makkah menuju Madinah tidak membawa apa-apa. Sedangkan Sa'ad bin Rabi' adalah orang yang kaya di Madinah. Apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf? Ia mengatakan bahwa
hartaku separuhnya untukmu, silahkan diambil. Bisa bayangkan, Sa'ad bin Rabi' adalah orang yang sangat kaya, bahkan termasuk golongan orang yang terkaya di Madinah. Separuh hartanya diberikan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Inilah gambaran orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Separuh hartanya diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Apa sikap Abdurrahman bin Auf? Ia berkata kepada Sa'ad bin Rabi', wahai saudaraku, semoga engkau dan keluargamu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau menerima harta pemberianmu, tapi tunjukkan padaku di mana letak pasar di Madinah ini. Aku akan berdagang. Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima pemberian separuh harta Sa'ad bin Rabi', tapi dia ingin ditunjukkan tempat pasar di mana dia akan berdagang. Dan ternyata betul, Abdurrahman bin Auf ini ibarat para teman-temannya itu ibarat ketemu batu yang membongkar itu. Kalau Abdurrahman bin Auf, maka ketemulah di balik batu itu ada emas dan perak. Kalau yang membalik orang lain, ketemunya tanah biasa. Itu artinya setiap usaha yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang akhirnya tercatat dalam sebuah sejarah, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang sangat kaya raya. Ada sebuah persahabatan yang luar biasa dalam sejarah, di mana keduanya ini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yakni Salman Al-Farisi, seorang pemuda yang dalam sejarah sangat terkenal dengan usulnya untuk membuat parit ketika persiapan perang yang akhirnya disebut sebagai perang Khandaq, yakni membuat parit di sekitar Madinah, dan yang menjadikan kaum muslimin waktu itu mengalahkan kaum kafirin. Salman Al-Farisi bersahabat dengan Abu Darda. Suatu hari Salman Al-Farisi minta tolong kepada Abu Darda untuk meminangkan seorang gadis. Jadi kenapa minta tolong kepada Abu Darda? Karena gadis ini masih kerabatnya Abu Darda. Abu Darda, aku minta tolong kepadamu. Tolong pinangkan, khidbahkan seorang gadis itu. Siapa namanya itu? Disebutkan namanya. Lalu siap, Abu Darda berangkat ke rumah keluarga gadis yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sampai di rumah sang gadis ditemui oleh orang tuanya. Orang tuanya mengerti maksud kedatangan Abu Darda. Orang tuanya mengatakan, mohon maaf wahai Abu Darda, sampaikan kepada sahabatmu Salman Al-Farisi, aku tidak bisa menerima pinangannya. Kenapa? Karena aku sudah mempunyai pilihan sendiri. Ketahuilah, pilihanku itu adalah engkau wahai Abu Darda. Abu Darda kaget. Ini ia datang untuk meminangkan, untuk melamarkan sahabatnya Salman Al-Farisi, tapi orang tuanya, keluarganya dari gadis itu malah menginginkan Abu Darda. Ia menjadi bingung, ini bagaimana ini ngomongnya kepada Salman Al-Farisi. Ia tidak mungkin melukai sahabatnya sendiri. Lalu ia berpamitan, jangan begitu Bapak, jangan begitu. Sebelum pamitan, ini Salman yang menghendaki. Enggak, aku tidak mau. Aku tidak mau punya menantu Salman, aku ingin punya menantu engkau. Akhirnya ayahnya sudah tidak bisa ditawar lagi. Akhirnya Abu Darda pun mohon pamit. Sampai ketemu di hadapan Salman Al-Farisi, dia menunjukkan wajah yang lesu. Kenapa wahai sahabatku Abu Darda? Begini, lalu ia cerita. Salman Al-Farisi, apa komentarnya? Apa masalahnya kalau begitu? Aku setuju, nikahilah ia. Inilah contoh betapa Salman Al-Farisi bersahabat dengan Abu Darda, mencintai sahabatnya Abu Darda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia rela melepas gadis yang ia cintai untuk ia nikahi karena keluarganya lebih memilih Abu Darda, dan ia tidak masalah. Tidak masalah. Sahabat dimanapun berada,
Semoga ini menginspirasi kita untuk bisa mencintai orang lain, bisa membangun persahabatan dengan orang lain, bukan karena hartanya, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membangun ketulusan persahabatan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berkumpul, ia bertemu hanya karena Allah, ia berpisah hanya karena Allah, ia nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak naungan kecuali naungannya. Semoga kita termasuk orang yang demikian. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.